N'Golo Kante masuk daftar pemain timnas Prancis untuk Euro 2024. Didier Deschamps telah melakukan langkah mengejutkan dengan memanggil N'Golo Kante dalam 20 nama penggawa timnas Prancis yang akan berlaga untuk Euro 2024 nanti. Kante terakhir kali bermain untuk negaranya pada musim panas 2022. Pemain yang kini berusia 33 tahun ini berjuang dengan cedera menjelang akhir masa baktinya di Chelsea. Tetapi Deschamps mengatakan bahwa pengalamannya akan membantu skuadnya di Euro 2024. Luke Shaw berpotensi absen di Euro 2024. Kabar buruk didapatkan oleh Luke Shaw karena cederanya kambuh dalam proses pemulihan. Itu artinya Luke Shaw berpotensi absen membela Manchester United menghadapi Man City di partai final. Luke Shaw juga bahkan bisa gagal tampil di Euro 2024 bersama timnas Inggris. Luke Shaw harus berpacu dengan waktu agar kondisinya fit untuk dipanggil oleh pelatih Gareth Southgate. Apalagi persaingan di posisi bek kiri Inggris juga ketat karena adanya Ben Chilwell dan juga Rico Lewis. Timnas Jerman umumkan skuad untuk Euro 2024. Timnas Jerman sudah mulai mempersiapkan diri untuk turnamen Euro 2024. Terpancar resmi mengumumkan skuad yang akan berlaga di turnamen elit tersebut. Nagelsmann memutuskan untuk memanggil 27 pemain untuk tampil di Euro 2024 dan nama-nama tersebut mayoritas berstatus sebagai pemain senior. Sebut saja pemain veteran seperti Manuel Neuer, Toni Kroos dan juga Thomas Tuchel. Di Euro 2024 ini Nagelsmann juga memanggil 4 pemain yang sama sekali belum memiliki caps di timnas Jerman. Mereka adalah Alexander Nobel, Oliver Baumann, Alexander Pavlovic dan juga Maximilian Bayer. Nagelsmann janjikan timnas Jerman tampil menghibur di Piala Eropa 2024. Julian Nagelsmann berjanji timnas Jerman bakal tampil menghibur di Piala Eropa 2024. Sang pelatih yakin dengan kemampuan skuad yang dimilikinya saat ini. Jerman pada gelaran Euro 2024 bertindak sebagai tuan rumah. Mereka bergabung di grup A bersama Skotlandia, Hungaria, serta Swiss. Nagelsmann yakin berbekal skuad yang dimilikinya saat ini, timnas Jerman bisa bakal melaju jauh. UEFA beri syarat agar City dan Girona bisa main bareng di Liga Champions. UEFA diketahui melarang keras dua klub yang dikuasai oleh entitas hukum yang sama untuk tampil di ajang yang sama. The Athletic melaporkan bahwa induk sepak bola Eropa itu mengajukan syarat demi mengatasi hal tersebut. UEFA meminta porsi saham City Football Group di City atau juga Girona untuk musim depan dilepas hingga 30%, sehingga hanya satu tim saja yang berada dalam pengaruh mereka seutuhnya. Mereka juga menawarkan solusi untuk bisa mempermudah langkah tersebut. City Football Group bisa saja mentransfer saham City atau Girona ke pihak pengelola independen yang ditunjuk oleh UEFA atau bisa melepasnya ke pihak ketiga di luar sana. Batas waktu penyelesaian masalah ini adalah tanggal 3 Juni mendatang. Dua legenda Manchester United setuju VAR dihapus dari Liga Inggris. Wacana penghapusan VAR muncul di Liga Inggris mencuat di akhir musim ini, dan dua legenda United yakni Wayne Rooney dan juga Roy Keane mendukungnya. Wayne Rooney menyebut keputusan VAR nyatanya juga tidak memuaskan dan berakhir dengan polemik. Begitupun dengan error demi error dari keputusan wasit walau sudah meninjau VAR. Cetak gol dan assist lawan Newcastle, Amad Diallo bikin rekor. Amad Diallo menjadi salah satu kunci kemenangan Manchester United atas Newcastle di pekan kemarin. Dia mencatatkan rekor dengan kontribusi untuk Setan Merah. Selain gol, Diallo juga mencatatkan satu assist. Dia membidani gol pertama Manchester United yang dikemas oleh Kobbie Mainoo. Diallo tercatat menjadi pemain Afrika termuda yang mencetakkan gol dan juga assist di ajang Liga Premier Inggris dengan usia 21 tahun 309 hari sejak Maret 2018. Dia menjadi pemain kedua setelah Kelly Iheanacho yang mencatatkan itu untuk Leicester City dengan usia 21 tahun 158 hari. Mikel Arteta janji akan melatih Spanyol. Manajer Mikel Arteta tidak akan selamanya berkarir di Inggris. Ia mengaku ingin melatih di kampung halamannya Spanyol di masa depan. Manajer berusia 42 tahun tersebut sudah lebih dari 20 tahun berkarir di luar negeri, baik sebagai pemain ataupun pelatih. Sejak meninggalkan Barcelona B di musim panas 2001, saya selalu berpikir bahwa suatu hari nanti saya akan kembali, ungkap Arteta. Negara saya sangat mempengaruhi saya, baik dalam hal
asal cara hidup, berkumpul, budaya, dan itu sama berarti untuk saya dan saya selalu memikirkannya. Lanjut dari Mikel Arteta. PSSI dan juga KNVB agendakan Timnas Belanda datang ke Indonesia. Timnas Belanda diagendakan datang ke Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir. Lewat postingan di akun Instagramnya, Erick Thohir menyebut bahwa dirinya dan juga Guus de Jong sudah mendiskusikan potensi kerjasama program di antara PSSI dan juga KNVB. Termasuk diantaranya adalah kedatangan Timnas Belanda ke Indonesia. Bukan cuma The Orange level senior, tetapi juga Timnas Belanda junior dan juga Timnas Putri Belanda. Holland yakin bisa tembus 25 gol di musim depan. Rasmus Holland unjuk potensi pada tahun pertamanya di Manchester United. Musim ini ia sudah mencetakkan 15 gol dari 41 penampilan. Dan mantan gelandang Man United yakni Aaron Hargreaves percaya penyerang 21 tahun tersebut punya potensi besar dan bisa mendulang gol-gol untuk United. Holland diyakini hanya butuh dikelilingi oleh pemain-pemain yang tepat. Dan ia berujar bahwa Holland diyakini punya kapabel untuk bisa mencetak 25 gol di musim depan. Jelang laga terakhir bersama Liverpool, Klopp menyendiri di Anfield Stadium. Jurgen Klopp kini akan segera menjalani laga terakhirnya bersama Liverpool. Kebetulan laga itu akan dilangsungkan di Anfield Stadium. Liverpool akan menjamu Wolverhampton pada Minggu 19 Mei nanti. Dan jelang laga tersebut, Klopp sudah mulai bersiap berpisah dengan Liverpool. Dan salah satu caranya adalah dengan menyendiri di Stadion Anfield. Klopp tampak berdiri sendirian di salah satu tribun di belakang gawang. Ia kemudian juga tampak sendirian di tengah lapangan. Manchester City bakal ditinggal Ederson sampai akhir musim. Kabar buruk menimpa skuad dari Manchester City jelang persiapan menghadapi laga penting menjelang akhir musim. Penjaga gawang mereka yakni Ederson akan absen dalam 2 pertandingan berikutnya setelah divonis mengalami cedera. Sang juara bertahan dipastikan tidak diperkuat oleh Ederson dalam pertandingan krusial terakhir mereka melawan West Ham United dan juga pertandingan final di FA Cup melawan sang rival Manchester United. Habis juara Coppa Italia, Juventus bakal PHK Massimiliano Allegri. Ada kabar mengejutkan datang dari Juventus. Tim asuhan dari kota Turin tersebut dilaporkan akan memecat Max Allegri dalam waktu yang dekat. Kabar Juventus akan berpisah dengan Allegri dikonfirmasi oleh pakar transfer Eropa yakni Fabrizio Romano. Romano menyebut bahwa Juventus sudah berencana untuk bisa memecat Allegri sejak lama. Meski Juventus menjuarai Coppa Italia, manajemen Sinyonya tua tetap berpegang teguh pada keputusan mereka untuk bisa memecat Allegri. Janji Ten Hag bawa trofi Piala FA musim ini ke Old Trafford. Manajer Manchester United yakni Erik ten Hag menjanjikan para pendukung Setan Merah untuk bisa membawa trofi juara Piala FA musim ini pasca keberhasilan mereka bisa mengalahkan Newcastle. Erik ten Hag lantas berjanji untuk bisa membawa trofi juara Piala FA sebagai penutup musim dari Setan Merah. Ten Hag menegaskan bahwa para pemain akan berusaha keras untuk bisa mewujudkan hal tersebut demi membalas dukungan dari para pendukung Manchester United. Kepak Allegri, Juventus siapkan Thiago Motta sebagai penggantinya. Raksasa Serie A Italia yakni Juventus dikabarkan membidik pelatih Bolonya yakni Thiago Motta sebagai pengganti dari Max Allegri. Klaim ini dilansir oleh Fabrizio Romano yang menyebut Juventus menawarkan kontrak berdurasi 3 tahun kepada sang pelatih. Diketahui Thiago Motta melakukan pekerjaan dengan sangat baik sebagai manajer Bolonya yang bisa lolos UCL di musim depan. Jesus Navas pamit tinggalkan Sevilla. Usai sudah perjalanan Jesus Navas bersama Sevilla, Sevilla mengumumkan kepergian dari Navas ketika kontraknya habis di Juni mendatang. Menurut laporan dari Marca, Navas memilih angkat koper karena kecewa akibat tidak kunjung ditawari kontrak yang baru. Padahal Navas telah berharap kontraknya diperpanjang semenjak beberapa bulan yang lalu. Mereka melaporkan Navas bakal pindah keluar Spanyol dan berharap bisa bermain hingga 1 atau 2 tahun ke depan.
Cristiano Ronaldo siap perpanjang kontraknya di Al Nassr. Superstar asal Portugal yakni Cristiano Ronaldo dikabarkan masih betah bermain di Al Nassr dan siap untuk memperpanjang kontraknya di klub Arab Saudi tersebut. Di musim ini ia tetap tampil menggila dengan torehan 42 gol dari 41 penampilan. Ronaldo juga bisa menghasilkan 12 assist. Dilansir dari Talksport, Al Nassr ingin memperpanjang kontrak dari Ronaldo setahun lagi. Ia menyebut Al Nassr ingin memperpanjang kontrak Ronaldo karena dua faktor. Yang pertama karena kemampuannya yang memang begitu ciamik, dan yang kedua adalah ia merupakan mesin marketing yang sangat bagus bagi klub dan juga bagi sepak bola Arab Saudi. Luis Diaz ingin pergi dari Liverpool, Barcelona jadi destinasi impian. Winger Liverpool yakni Luis Diaz dikabarkan berniat pergi dari Anfield Stadium di musim panas nanti, dan ia dikabarkan ingin pindah ke raksasa La Liga yakni Barcelona. Dilansir dari Mundo Deportivo, kabarnya Barcelona akan berusaha mendatangkannya dengan melek ke beberapa pemain plus menggunakan dana tambahan yang masuk dari para sponsor. Napoli siap tikung Juventus untuk transfer dari Mason Greenwood. Rencana Juventus untuk mendapatkan Mason Greenwood musim panas nanti menemui kendala baru. Rival mereka yakni Napoli dilaporkan meminati pemain Manchester United tersebut. Dilansir dari Tutto Mercato, Napoli mengincar jasa Greenwood sebagai pengganti dari Victor Osimhen yang akan pindah ke PSG sebagai pengganti dari Kylian Mbappe. Menurut laporan tersebut, Napoli kini punya posisi yang lebih kuat untuk mendapatkan jasa Greenwood ketimbang Juventus. Ini disebabkan Manchester United menginginkan bayaran sekitar 40 juta euro untuk jasa Mason Greenwood, sementara Juventus tidak sanggup membayar semahal itu. Berubah pikiran, Bayern Munchen akan perpanjang kontrak dari Thomas Tuchel. Bayern Munchen dikabarkan akan memperpanjang kontrak dari Thomas Tuchel dalam waktu yang dekat. Sempat memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan sang pelatih di awal tahun. Kini De Rotten melakukan manuver mengejutkan jelang akhir musim ini. Berdasarkan pemberitaan dari jurnalis asal Jerman yakni Florian Plettenberg, manajemen De Rotten saat ini tengah berdiskusi dengan Tuchel untuk membicarakan kontrak yang baru. Sang pelatih sendiri disebut ingin bertahan meski menerima kritik keras dari publik. Plettenberg menyebut Tuchel meminta kontrak sampai tahun 2026 mendatang dan diperkirakan kesepakatan akan tercipta dalam waktu yang dekat.